Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan materi kepada teman-teman semua mengenai dimensi ekologi administrasi gereja baru. Jadi dimensi ekologi itu adalah dimensi lingkungan alam yang mencakup kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam, yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Nah, di dalam dimensi ekologi juga meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah politik. Jadi, politik perumusan kebijakan adalah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Nah, di dalam politik ini juga terdapat sikap gereja terhadap politik. Jadi menurut Alkitab, orang Kristen sebagai orang percaya yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua adalah hukum. Hukum gereja adalah istilah untuk aturan-aturan dalam gereja, khususnya dalam lingkungan kekristenan. Juga merupakan subjek sebuah studi teologi yang secara sistematis mengkaji prinsip-prinsip ekologis dari aturan-aturan di dalam gereja. Yang berikut adalah ekonomi. Kesejahteraan ekonomi warga adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh gereja sebagai amanat pengelola bumi, serta ajaran dari Yesus yang harus kita terapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tugas gereja yaitu sebagai fasilitator dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Yang berikut adalah budaya. Hubungan antara gereja dan kebudayaan dalam sejarah gereja, hubungan antara gereja dan kebudayaan telah mendapat perhatian sejak awal sampai sekarang. Walaupun demikian, hubungan itu tidak berlangsung cuma dalam satu model, tetapi dalam beragam model, tergantung sejauh mana kita memahami apa itu gereja dan apa itu budaya. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya adalah paradigma ekologi administrasi gereja baru. Di dalam paradigma ekologi administrasi gereja baru meliputi 3 hal. Yang pertama adalah paradigma tertutup, dan yang kedua paradigma moderate, dan yang ketiga paradigma terbuka. Nah, yang pertama paradigma tertutup. Paradigma tertutup adalah gereja yang masih dikatakan belum membuka diri dalam hal ini mengenai perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, dan masih menutup diri dalam hal-hal yang baru. Dan yang berikut adalah paradigma terbuka. Paradigma terbuka adalah gereja yang mau menerima atau membuka diri dalam berbagai hal melalui perkembangan zaman dan teknologi yang semakin meningkat. Membuka diri dalam hal menggunakan teknologi dengan baik dan secara benar. Yang berikut adalah paradigma moderat, adalah gereja yang secara dipandang dan cara berpikirnya itu dalam sebuah ekologi gereja yang sifatnya dia campuran, dia terbuka, bahkan dia sekaligus tertutup. Dalam artian bahwa membuka diri untuk menerima hal yang baik dan menutup diri untuk menerima hal yang tidak membangun dalam gereja. Jadi di sini saya mengatakan atau saya sampaikan kepada kita semua, ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin gereja atau pelayan gereja, kita harus bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar, apalagi pada situasi pandemi saat ini. Bahkan kita juga mengelola keuangan gereja itu dengan sebaik mungkin untuk melancarkan pelayanan jemaat. Dan bahkan menjadi gereja yang mampu membuka diri dalam berbagai teknologi perkembangan, melihat apa yang
baik untuk diterapkan di dalam gereja, dan juga menutup diri pada hal-hal teknologi perkembangan zaman yang tidak membangun gereja. Dalam hal ini gereja harus berada pada paradigma moderate, sehingga dapat menerapkan mana yang baik yang harus kita lakukan di dalam gereja dan mana yang tidak perlu kita lakukan di dalam gereja. Mungkin ini sedikit materi yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.